Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Para hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, para jamaah Masjid An-Ni'mah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beramal saleh, memakmurkan rumah Allah, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini senantiasa dijaga oleh Allah dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita, dan kita semua kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah menjaga dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan kita termasuk umat beliau yang berbahagia kelak di hari kiamat meraih syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah Madakhilus syaitan ila qalbil insan, pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Sebuah tema yang sangat penting untuk menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya. Apa sebabnya? Pertama, karena ini menyangkut hati. Kalau hati baik, maka seluruh tubuh ikut baik. Lisan ikut baik, mata, telinga, tangan, kaki, seluruhnya ikut baik. Tapi ketika hati rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Tapi kalau dia rusak, maka seluruh tubuh pun menjadi rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, semakin penting tema ini karena menyangkut musuh abadi kita sebagai umat manusia. Kita punya musuh yang abadi sepanjang masa, yaitu setan. Maka Allah ingatkan kita di surat Al-A'raf ayat 27 yang saya baca di muqaddimah tadi. Kata Allah, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Hei manusia, jangan sampai kalian tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dulu setan berhasil mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga. Yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Dia melucuti pakaian mereka untuk menampakkan aurat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu dan bala tentaranya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak melihat mereka.
Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya musuh, tempatnya kita tahu, markasnya kita tahu, itu saja kita harus waspada. Bagaimana dengan musuh yang kita tidak tahu di mana markasnya? Maka tentu kita harus lebih waspada. Ditambah lagi, musuh yang satu ini tidak sekedar mengincar harta kita, mengincar nyawa kita, tapi lebih dari itu bahkan mengincar nasib akhir kita di hari kiamat. Maka visinya setan itu jelas, membawa manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Allah ingatkan di surat Fatir ayat yang ke-6, Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Dia menyeru golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini bahayanya musuh kita yang satu ini. Dan yang ketiga, semakin bertambah penting karena ini menyangkut pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Ibarat musuh, dia berusaha untuk mendobrak benteng pertahanan kita, lalu masuk kemudian menguasainya. Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan benteng terakhir kita kalau kita sendiri tidak tahu mana pintu yang sedang didobrak oleh musuh kita? Sebagian orang menganggap ringan masalah setan ini. Yang penting kita baca ayat kursi, Ustaz, setan terbakar. Seperti yang di TV-TV. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ulama membuat perumpamaan yang menarik. Orang yang tidak menutup rapat-rapat pintu masuknya setan ke dalam hatinya, sekalipun dia berzikir, itu ibarat kita hendak mengusir seekor serigala yang lapar, tapi di tangan kita ada daging yang segar. Itu kira-kira serigalanya menjauh apa mendekat, Pak? Semakin mendekat. Ini pentingnya kita untuk selalu menutup rapat-rapat pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa saja pintu masuknya setan ke dalam hati manusia? Yang pertama yaitu asyahwah, syahwat. Syahwat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai unsur bahimiyah, unsur binatang ternak. Bapak, Ibu, para santri belum lama meninggalkan hari kurban. Kita berinteraksi dengan hewan-hewan ternak. Ada kambing, ada sapi. Kalau di Timur Tengah sana ada unta. Maka lihat, hewan ternak itu ketika melihat rumput segar, hijau, kira-kira hewan ternak itu mikir ini halal apa haram atau langsung eksekusi, Pak? Langsung eksekusi tanpa berpikir. Inilah syahwat. Hewan ternak jantan lihat betina, itu kira-kira istikharah dulu, cari KUA dulu, atau langsung eksekusi, Pak? Inilah syahwat. Jadi dikategorikan sebagai unsur bahimiyah, binatang ternak. Jamaah dimuliakan oleh Allah, syahwat ini melahirkan dua sifat yang sangat berbahaya.
Pertama yaitu al-hirsu, rakus. Bahasa Jawanya gerangsang. Maka ini sifat yang sangat berbahaya, kecenderungan seseorang yang berlebihan terhadap sesuatu, apakah harta kekayaan, jabatan atau kedudukan, termasuk kecenderungan yang berlebihan terhadap lawan jenis, laki-laki terhadap wanita, wanita terhadap laki-laki. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, sejarah bercerita kepada kita betapa manusia ketika dijangkiti al-hirsu, kecenderungan yang berlebihan terhadap sesuatu, ini dampaknya berbahaya, dampaknya membinasakan. Kecenderungan terhadap harta. Dulu ada seorang penyair dari daerah Yamamah yang amat tersohor, namanya A'sha bin Qais. A'sha ini seorang penyair yang tersohor, dan hari itu penyair itu punya kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat karena dia mampu mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Dia bisa mengendalikan massa, makanya punya kedudukan yang tinggi. Hari itu A'sha sudah tua. Dia sudah lama mendengar dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berangkat dari Yamamah menuju Madinah, hendak menemui Nabi, ingin menyatakan keislamannya. Di tengah perjalanan, ketika sudah mendekati Madinah, dia bertemu dengan sekelompok orang kafir Quraisy. Termasuk di situ ada Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, "Hei A'sha, kamu hendak kemana?" Dia menjawab, "Aku hendak menuju Madinah untuk menemui Muhammad, untuk menyatakan keislamanku." Orang-orang kafir takut kalau sampai A'sha masuk Islam, karena dia penyair yang hebat. Maka tentu barisan kaum muslimin akan semakin kuat dengan masuk Islamnya A'sha bin Qais. Maka Abu Jahal menakut-nakuti A'sha. "Innahu yuharrimuz zina." Hei A'sha, jangan masuk Islam. Muhammad itu mengharamkan zina. Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak bisa lagi berzina. Kalau kamu berzina, kamu dirajam. Apa jawaban A'sha? "Aku sudah tua, aku tidak lagi tertarik dengan zina." Apakah kemudian orang kafir berhenti? Tidak. Abu Jahal menakut-nakuti A'sha tidak bisa lagi minum khamr. Kata Abu Jahal, "Innahu yuharrimul khamr." Hei A'sha, kamu hati-hati, jangan masuk Islam. Muhammad itu mengharamkan khamr. Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak bisa lagi bersenang-senang sambil minum khamr. Apa jawaban A'sha? "Aku melihat khamr itu memang merusak akal, jadi wajar kalau diharamkan." Apakah kemudian orang kafir berhenti? Ya, tidak. Mereka kemudian mengiming-imingi A'sha dengan harta yang banyak. Kata Abu Jahal, "Wahai A'sha, pokoknya kamu jangan masuk Islam. Aku beri kamu 100 ekor unta." 1 ekor unta, ya kurang lebih hari ini harganya 35 juta. Kali 100, berapa itu Pak? 3,5 M. Itu duit kecil apa duit gede? Maka seketika A'sha tergiur dengan harta. Setan berhasil menguasai hatinya disebabkan cinta yang berlebihan terhadap harta. Kata A'sha, "Kalau harta aku mau." Maka dia pun putar balik
pulang ke rumahnya membawa 100 ekor unta. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika Aisyah telah dekat dengan rumahnya, dia terjatuh dari untanya, patah lehernya, meninggal dunia. Ini bahayanya ketika manusia dikuasai cinta kepada harta. Begitupun cinta terhadap kedudukan. Ini juga membinasakan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengkisahkan orang yang bernama Rajjal bin Unfuwah. Rajjal ini mengikrarkan syahadat di depan Nabi, belajar Quran kepada Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, perjuangan dipimpin Abu Bakar As-Siddiq, muncul fitnah Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Abu Bakar mengutus Rajjal bin Unfuwah untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzab. Begitu Rajjal bin Unfuwah masuk ke istananya Musailamah Al-Kadzab, dia silau dengan megahnya istananya Musailamah, kekayaannya Musailamah. Maka terbersit di hatinya cinta kedudukan. Kalau aku menjadi pengikut Musailamah, tentu aku dapat kedudukan yang bagus, minimal kursi menteri, kata orang hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Rajjal bukannya mendakwahi Musailamah, malah membelot, murtad menjadi pengikut Musailamah, mati dalam keadaan murtad. Setan menguasai hatinya melalui cinta kepada kedudukan, termasuk cinta kepada lawan jenis. Ini juga bisa membinasakan ketika melampaui batas. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnul Jauzi mengkisahkan seorang muadzin di negeri Baghdad. Baghdad hari itu adalah pusat peradaban Islam. Muadzin itu bernama Saleh. Ya, kalau ada Pak Soleh hadir kajian subuh ini, mohon maaf, jangan tersinggung. Memang Ibnul Jauzi mengkisahkan dalam kitabnya Zammul Hawa, nama muadzin itu Saleh. Tapi sayang, akhlaknya tidak sesuai namanya. Zaman itu orang kalau azan naik ke menara, belum ada sound system seperti sekarang. Setelah dia kumandangkan azan, ketika hendak turun, dia melihat ada gadis cantik jelita di sebuah rumah yang tidak jauh dari masjid, terlihat jelas dari menara. Dia tidak memalingkan pandangannya, dia pelototi terus. Makanya hati-hati ya, para santri, jaga pandangan. Ya. Tidak menjaga pandangan itu bahaya. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, "Idzam tasalta alam ma umirta bihi min ghaddil basar, salimta min afatin la tuhsa." Kalau kamu mentaati perintah Allah berupa ghaddul basar, menjaga pandangan, niscaya kamu akan selamat dari keburukan-keburukan yang tidak terhingga. Tapi sebaliknya, kalau pandangan tidak dijaga, berpotensi kita terjatuh dalam keburukan-keburukan yang sangat banyak. Seperti muadzin tadi, setan menguasai hatinya melalui kecenderungan yang berlebihan terhadap wanita yang dia lihat. Maka dia turun dari menara,
bukannya sholat qobliyah di masjid, malah dia langsung meluncur ke rumah wanita itu. Makanya Pak Ketua DKM waspada, kalau ada muadzin habis azan hilang, waktunya qomat nggak ada, jangan-jangan nyangkut di rumah tetangga. Muadzin ini memaksa masuk, bahkan mengancam wanita itu, in wafaqtini wa illa qataltuki, kamu turuti aku, kalau tidak tak bunuh kamu. Maka wanita ini heran, dia sudah bertahun-tahun hidup bersama kaum muslimin, dia dapati kaum muslimin orang-orang yang amanah, kok ada yang berani khianat? Maka dia bertanya, antum ashabul amanat, fama hadhil khianah, kalian kaum muslimin orang yang amanah, kok berani-beraninya kamu khianat? Muadzin ini tidak lagi menggubris perkataan wanita itu, hatinya telah dikuasai oleh setan. Akhirnya dia terus memaksa wanita itu, maka wanita itu pun memberi 2 syarat. Syarat pertama, kata dia, illa antatruka dinak, aku tidak mau kecuali kamu murtad, meninggalkan agamamu. Ya. Kemudian muadzin itu tanpa ragu murtad, mengikuti agama wanita ini. Ya, wanita ini beragama Nasrani. Maka dia berkata, inni bari'un minal Islam wa mimma ja'a bihi Muhammad. Aku terbebas dari Islam dan terbebas dari ajaran yang dibawa Muhammad. Apakah wanita itu percaya? Tidak. Wanita itu memberi syarat yang kedua. Kamu mengatakan itu barangkali karena cintamu yang buta kepadaku. Setelah kamu mendapatkan aku, kamu akan kembali kepada agamamu. Syarat kedua, kalau memang kamu jujur, ini ada daging babi, ini ada khamr. Kamu makan daging ini sampai habis, kamu minum khamr ini sampai habis. Muadzin tadi tanpa ragu sedikit pun, karena hatinya sudah dikuasai setan, dia makan daging yang haram itu sampai habis, minum khamr itu sampai habis. Maka dia pun teler. Setelah dia mabuk, wanita itu berkata, kamu tunggu sebentar di atap, ayahku akan datang, setelah itu dia akan menikahkan kita. Orang mabuk disuruh naik ke atap, sempoyongan terpeleset, jatuh meninggal dunia. Maka tidak lama kemudian sang ayah pulang. Gadis itu menceritakan apa yang dia alami. Maka sang ayah marah karena tahu putrinya hendak dilecehkan. Diseret jasad muadzin itu, lalu dicampakkan di tempat sampah. Bayangkan, seorang muadzin, profesi yang sangat mulia, profesi ahli surga. Di antara ahli surga yang dilihat oleh Nabi, itu orang-orang yang lehernya panjang-panjang. Nabi bertanya, siapa mereka? Kata malaikat, mereka adalah para muadzin ketika di dunia. Profesi ahli surga, tapi berakhir dengan sangat hina. Murtad, makan daging yang haram, minum khamr, dan wafatnya dicampakkan di tempat sampah. Apa sebabnya? Setan menguasai hatinya melalui kecintaan yang berlebihan terhadap wanita. Ini sifat pertama. Sifat kedua yang lahir dari pintu syahwat, yaitu al-bukhlu, bakhil, pelit. Kata orang Jawa, medit. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ini juga tidak kalah berbahaya. Makanya sahabat
sahabat Nabi, generasi terbaik, itu takut terhadap sifat pelit. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang kaya raya. Kalau beliau masih hidup sekarang, barangkali orang-orang menjulukinya Crazy Rich. Kekayaan Abdurrahman bin Auf ditaksir itu sekitar 3,1 miliar dinar. Bukan dolar, Pak. Dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas murni 24 karat. 1 gram emas hari ini berapa, Pak? Sudah lama nggak beli emas, Ustadz. Terakhir beli waktu melamar istri. Sudah 25 tahun yang lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dikonversi dalam bentuk dolar, itu sekitar 923 miliar dolar. Itu sedikit apa banyak, Pak? Orang terkaya hari ini, katanya Elon Musk, itu kekayaannya 215 miliar dolar. Jadi kekayaan Abdurrahman ini hampir 4 kali lipatnya kekayaan Elon Musk. Dan Abdurrahman bin Auf dermawannya Masya Allah. Pernah dalam satu kesempatan beliau infak itu enggak tanggung-tanggung, 40.000 dinar. Ketika Nabi memobilisasi infak untuk jihad fisabilillah, Abdurrahman bin Auf langsung merespon 1.000 ekor unta, 500 ekor kuda. Ketika terjadi perang Tabuk, kaum muslimin pulang dari Tabuk itu kurma sudah pada busuk karena ditinggal perang. Madinah ke Tabuk 15 hari, pulang pergi sudah sebulan. Ditambah Nabi berdiam di Tabuk 20 hari, total 50 hari. Kurma sudah waktunya panen, ditinggal perang 50 hari. Maka begitu sahabat pulang ke Madinah, kurma-kurma sudah pada busuk. Abdurrahman kasihan para sahabat. Demi jihad fisabilillah, kurma-kurma mereka sampai busuk. Maka Abdurrahman memborongnya. Ini banyak para pebisnis. Secara logika bisnis, orang memborong kurma busuk, untung apa rugi, Pak? Pasti rugi. Gak mungkin untung. Wong beli yang bagus saja kadang masih rugi, apalagi beli yang busuk. Tapi untuk menolong agama Allah itu tidak rugi. Hari ini kurma diborong Abdurrahman, besok datang utusan Raja Yaman. Raja kami sakit, kata tabib obat satu-satunya kurma busuk. Adakah kurma busuk di Madinah ini? Kata para sahabat, kurma busuk sudah diborong Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dibeli utusan Raja Yaman tadi. Berapa harganya? 10 kali lipat dari harga yang dibayarkan oleh Abdurrahman. Untung apa rugi, Pak? Untung. Menolong agama Allah itu enggak mungkin rugi. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika Abdurrahman wafat, beliau meninggalkan peti-peti isinya emas. Semuanya diinfakkan ke Baitul Malnya kaum muslimin. Maka petugas Baitul Mal memisahkan emas-emas yang nempel satu sama lain itu dengan kapak. Saking banyaknya emas yang harus dikapak, tangan petugas Baitul Mal itu sampai lecet-lecet. Maka lihat, orang yang begitu dermawan, ketika beliau tawaf, beliau berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi.
waj'alni minal muflihin. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelitku, jadikan aku termasuk orang yang beruntung. Maka seorang ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri heran, kok ada orang tawaf doanya seperti itu. Biasanya orang tawaf kan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, kenapa engkau berdoa seperti itu sepanjang tawafmu? Maka dia menjawab dengan ayat 8 surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Apa kelanjutannya? Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari sifat pelitnya, maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Barulah kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri tahu ternyata orang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa sahabat generasi terbaik takut kalau sampai dijangkiti sifat pelit? Karena pelit itu disandingkan oleh Nabi dengan kezaliman. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian terhadap kezaliman. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuh fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan hati-hati kalian terhadap sifat pelit, karena pelit ini dulu membinasakan umat sebelum kalian. Pelit ini mendorong manusia untuk tega mengalirkan darah sesama dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikisahkan dulu ada 3 perampok merampok emas. Sebenarnya emas yang mereka rampok ini banyak. Kalau dibagi 3 itu sudah lebih dari cukup. Mereka bersembunyi di goa. Lama-lama mereka lapar. Lalu mereka sepakat. 1 dari mereka keluar untuk beli makanan, yang 2 jaga di dalam goa. Isi kepala mereka itu ingin menguasai emas ini. Maka mereka merencanakan kejahatan. Yang 2 merencanakan kejahatan. Yang 1 berkata, ini emas kalau kita bagi 3, dikit bagian kita. Tapi kalau kita bagi 2 lumayan. Maksudmu gimana? Ya kawan itu nggak usah dikasih. Marah dia. Tenang. Nanti dia pulang beli makan, begitu masuk ke goa langsung kita eksekusi. Yang beli makan ini tidak kalah jahatnya. Dalam benaknya, emas kok dibagi 3, mending buat saya semuanya. Maka dia bubuhi racun pada 2 makanan kawannya. Maka masing-masing menjalankan aksinya. Begitu yang beli makan ini pulang, dieksekusi. Lalu mereka berdua sebelum bagi hasil makan terlebih dahulu, kan lapar. Makanannya sudah dibubuhi racun, 3-tiganya mati. Apa sebabnya? Syuh, ya, pelit. Makanya kata Nabi, ini membinasakan umat sebelum kalian. Pelit ini mendorong manusia mengalirkan darah sesama dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
pintu yang pertama, yaitu pintu syahwat. Pintu kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pintu ghadab, marah. Manusia ketika marah itu kecerdasannya naik apa turun, Pak? Turun. Puncaknya ketika amarah telah menguasai dirinya, maka perbuatannya cenderung bodoh apa cerdas? Cenderung bodoh. HP dibeli mahal-mahal, belum lunas pula, masih nyicil. Karena marah yang membabi buta, dibanting pecah. Waktu emosinya masih menyala, nggak ada penyesalan sedikit pun. Begitu marahnya mereda, maka kecerdasannya naik lagi. Maka matematikanya mulai berfungsi. Ini saya beli 20 juta, baru bayar sebulan, masih 5 bulan, pecah. Ya. Baru muncul penyesalan. Maka ulama mengkategorikan ghadab ini sebagai unsur sabu'iyah, binatang buas. Singa lihat kambing maka diterkam. Lalu singa-singa yang lain ikut memperebutkan. Tidak jarang mereka berkelahi demi mendapatkan daging kambing tadi. Ini unsur sabu'iyah. Jamaah dimuliakan oleh Allah, amarah ini berasal dari setan. Maka ketika seseorang dikuasai amarah, Nabi mengajarkan sunnah yang penting agar amarah cepat mereda. Pertama, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika ada dua orang berkelahi, ribut satu sama lain, maka Nabi menasihati keduanya, maukah kalian aku ajarkan sebuah kalimat, kalau kalian membacanya amarah kalian reda. Apa itu ya Rasul? Bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah baca ta'awud belum reda juga, maka sunnah yang kedua berwudu. Karena amarah dari setan, setan ini unsurnya api. Api dipadamkan dengan air. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pintu ghadab atau marah ini juga melahirkan dua sifat yang sangat berbahaya. Pertama, al-kibru, sombong. Sombong itu jelek. Sombong itu dibenci oleh Allah. Bahkan orang yang sombong itu dihalangi oleh Allah, tidak bisa memahami Quran. Maka di surat Al-A'raf ayat 146 kata Allah, sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku siapa? Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Kata Qatadah rahimahullah, apa maksud ayat ini? Ai sa'amna'u fahma kitabi. Maksudnya adalah aku akan halangi mereka dari memahami kitabku. Maka orang hatinya dipenuhi kesombongan, tidak bisa memahami Quran, bahkan tidak bisa meraih ilmu. Makanya para penuntut ilmu ketika ngaji, hadirkan sifat tawadhu supaya ilmu bisa masuk ke dalam sanubari kita. Sekali kita sombong, maka Allah tutup hati kita, tidak bisa menerima ilmu. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah,
Orang yang sombong itu juga diancam oleh Nabi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi sifat sombong. Maka sahabat ketakutan dengan hadis ini. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami senang pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan?" Kenapa sahabat bertanya seperti itu, Pak? Khawatir mereka terjatuh dalam kesombongan tanpa mereka sadari. Maka Rasulullah meluruskan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu zat yang indah. Allah menyukai keindahan. Jadi kalau bapak ibu senang dengan pakaian yang bagus, rumah bagus, perhiasan bagus, kendaraan bagus, itu fitrah. Itu bukan kesombongan. Sombong itu kata Nabi hakikatnya dua. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Hanya karena datang bukan dari kelompoknya, lalu dia tolak padahal itu kebenaran. Itulah sombong. Kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Maka kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, kata beliau, sombong itu banyak tingkatannya. Tingkatan yang tertinggi itu sombongnya seorang hamba kepada Allah. Dia tidak mau mengakui kalau dirinya itu hamba Allah. Ada manusia seperti itu, Pak. Ada. Contohnya Fir'aun, contohnya Namrud. Itulah puncak kesombongan. Kemudian tingkatan berikutnya, sombong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menerima kerasulan Muhammad, padahal bukti-bukti nyata terbentang di hadapannya. Seperti sombongnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu persis karena disebutkan dalam kitab suci mereka, Taurat, ciri-ciri Nabi akhir zaman. Namanya Muhammad. Ciri-ciri fisiknya mereka tahu, ciri-ciri akhlaknya mereka tahu. Nabi akhir zaman itu sabarnya Masya Allah. Maka pernah ada orang Yahudi, Nabi punya hutang kepada Yahudi ini beberapa dirham. Jatuh temponya masih lama. Tapi orang Yahudi ini menagih Nabi sebelum jatuh tempo dan nagihnya di depan umum. Bapak kalau punya utang ditagih pas lagi pengajian, pakai mic pula. Marah apa tidak? Orang Yahudi ini mengira Muhammad akan marah, mencak-mencak, jatuh wibawanya. Ternyata tidak sama sekali. Tidak ada raut marah di wajah Nabi. Padahal wajah Nabi itu disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, putih, bersih. Maka sahabat tahu kapan Nabi marah, kapan Nabi ridho. Itu dari apanya, Pak? Wajahnya Nabi. Orang Yahudi ini tidak mendapati rona marah sedikit pun di wajah Nabi. Seketika dia baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu ada sekelompok orang Yahudi ngetes ilmunya Nabi. Nabi dites pelajaran biologi, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Kata mereka, "Hei Muhammad, kenapa ada anak mirip bapaknya, tapi ada juga anak mirip ibunya? Jelaskan." Kalau kita ditanya pertanyaan seperti ini hari ini, kan jawabnya mudah, nggak susah. Karena
penelitian sudah banyak, referensi sudah banyak, sains sudah berkembang. Tapi ini ditanyakan kepada Nabi hampir 15 abad yang lalu ketika belum ada referensi, belum ada sains. Bahkan ditanyakan kepada orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi Nabi menjawab rinci. Kata Nabi, ma'ur rajuli ghalidhun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar famin ayyihima ala wartafa'a yakunu syabah famin ayyihima ala wasabaqa yakunu syabah. Air mani laki-laki itu putih kental, air mani wanita itu kuning cair. Siapa di antara keduanya yang lebih dominan dan lebih dahulu, disitulah letak kemiripan. Seketika sekelompok orang Yahudi berkata, la ya'rifu an hadza illa nabi. Gak ada yang tahu soal ini kecuali dia benar-benar nabi. Maka mereka kemudian baca syahadat. Bahkan orang Yahudi itu tahu nanti Nabi akhir zaman itu dakwahnya di mana? Yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Maka orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke Madinah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi setelah mereka tahu ternyata Nabi akhir zaman bukan dari golongan Yahudi, tapi dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari Bani Abdul Muttalib. Maka Yahudi tidak mau menerima. Mereka menolak, mereka memusuhi, memerangi, bahkan mencoba membunuh Nabi. Maka Nabi pernah disihir oleh siapa, Pak? Yahudi. Nabi pernah diracun juga oleh Yahudi. Ini kesombongan ya yang kedua. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Pintu kedua dari sifat kedua dari pintu ghadab, yaitu al-ujabu, ujub, merasa punya kebaikan yang lebih dibanding yang lainnya. Masjid An-Ni'mah ini bisa semegah ini, padahal dulunya kecil. Nah, itu karena saya. Pengajian ini berkembang pesat seperti ini, padahal dulu yang ngaji bisa dihitung dengan jari, sekarang sudah ribuan. Itu karena saya. Ini namanya apa, Pak? Ujub. Ujub itu lebih berbahaya daripada riya. Begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa sebabnya? Riya itu butuh perantara, yaitu orang lain. Dia menduakan Allah dengan orang lain. Salat, niatnya baca Al-Kafirun. Ternyata di belakang ada calon mertua. Maka berubah dari Al-Kafirun menjadi Al-Baqarah. Jadi riya butuh perantara. Ada orang baru riya. Kalau enggak. Tapi ujub ini tidak butuh perantara. Dia menduakan Allah dengan dirinya. Ini karena saya. Ya. Makanya ini berbahaya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, termasuk ujub dalam ibadah, itu juga bahaya. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman mengkisahkan hadisnya Jabir bin Abdillah. Satu hari Jibril datang menemui Nabi. Jibril bercerita, inna lillahi abdan min ibadih abadahu khamsami'ati sanah.
Hei Muhammad, Allah itu punya seorang hamba, beribadah kepadanya 500 tahun lamanya. Dia menyendiri di sebuah pulau yang kecil, ukurannya hanya 30 hasta, satu hasta segini, Pak. Jadi lebih kecil dari masjid kita ini. Di pulau kecil itu ada dua sumber kehidupan. Pertama, mata air yang hanya seukuran jari, tapi mengalir air yang segar dan tawar. Setiap hari orang itu minum darinya. Kedua, pohon delima yang setiap malam menjatuhkan buahnya yang matang. Maka orang tadi makan buah delima, minum air, sisanya dia habiskan untuk ibadah kepada Allah. Berapa lama dia ibadah? 500 tahun. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku kecuali dalam keadaan sujud. Matinya pun dalam keadaan sujud. Amal seperti ini kecil apa besar, Pak? Amal yang sangat besar. Tapi sayang, dia ujub dengan amalnya. Dibangkitkan oleh Allah. Allah berkata, adkhilhul jannah birahmati. Masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Kata dia, la ya Rabb, bal bi amali. Enggak perlu ya Allah, cukup dengan amalku. Ibadah 500 tahun, wafat saat sujud. Maka Allah kemudian mengatakan, qais bi amalihi wa bi ni'mati alaih. Timbang ibadahnya dia, bandingkan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa bicara, tangan kaki yang sehat, nikmat umur panjang, nikmat makanan minuman. Begitu ditimbang, rupanya ibadah 500 tahun wafat saat sujud tadi tidak lebih berat dibanding sekedar nikmat mata bisa melihat. Maka Allah mengatakan, ternyata amalmu tidak sebanding dengan nikmatku. Masukkan dia ke neraka. Dia menangis mengadu kepada Allah, ya Rabb, adkhilnil jannah birahmatik. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Allah kemudian menyadarkannya, man khalaqaka ba'dal adam. Siapa yang menciptakanmu dari enggak ada menjadi ada? Engkau ya Allah. Siapa yang memberimu umur panjang sehingga engkau bisa ibadah 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang memberimu air minum yang segar, tawar, padahal kamu tinggal di pulau kecil di tengah laut, seharusnya air asin? Engkau ya Allah. Kamu setiap hari makan buah delima, padahal pohon delima itu berbuah hanya setahun sekali. Dari mana itu? Darimu ya Allah. Baru dia sadar, dia bisa beramal seperti itu karena rahmat Allah. Maka Jibril mengingatkan Nabi, fa innal asya kullaha birahmatillah. Segala sesuatu itu karena rahmat Allah. Maka kalau kita meraih kebaikan dalam hidup kita, tanamkan dalam hati itu karena rahmat Allah. Bapak, ibu kok rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh, solehah, rezekinya berlimpah, tinggalnya di komplek yang mewah. Tanamkan itu rahmat Allah. Yang ketiga, pintu masuknya setan ke dalam hati manusia yaitu melalui al-hawa, hawa nafsu. Ulama mengkategorikannya sebagai syaitoniyah, unsur setan. Maka pintu yang ketiga ini, hawa nafsu, juga melahirkan dua sifat yang berbahaya. Pertama, al-kufru, kufur. Kedua, al-bid'atu, bid'ah.
Maka setan itu selalu menggiring manusia untuk jatuh ke dalam dua perkara ini. Kalau enggak kufur, ya bid'ah. Apakah kufur nikmat, apalagi kufur iman. Makanya Nabi mengajari kita, kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kata Nabi, fala taqulu law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya aku tadi mengerjakan ini, pasti hasilnya akan begini. Jangan berkata seperti itu. Yang betul apa? Kata Nabi, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Yang betul kita mengatakan Allah sudah menakdirkan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kenapa enggak boleh mengatakan seandainya begini, seandainya begitu? Kata Nabi di penghujung hadis itu, fa inna law taftahu amalas syaitan. Mengatakan seandainya begini, seandainya begitu, ini membuka celah masuknya setan ke dalam hati kita. Akhirnya kufur nikmat, puncaknya kufur iman. Kemudian melakukan hal-hal yang bid'ah. Terakhir jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika enam sifat tadi telah hadir dalam kehidupan kita, maka otomatis akan muncul sifat yang ketujuh, yaitu al-hasad, ya, hasad. Dan ini puncak keburukan manusia. Hasad ini puncaknya keburukan manusia. Makanya di surat Al-Falaq, Bapak Ibu hafal semuanya, Allah memberi isyarat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Allah jadikan hasad ini penyempurna keburukannya manusia. Jadi puncak keburukannya manusia itu hasad. Kenapa? Orang ketika hasad, dia mampu mengerjakan seluruh kejahatan dalam kehidupannya. Gara-gara hasad, dia bisa ghibah, dia bisa memfitnah saudaranya, dia bisa mendolimi saudaranya, bahkan bisa mengalirkan darah saudaranya. Maka disebutkan dalam tafsir Al-Kabir oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, diriwayatkan iblis itu mengetuk pintunya Fir'aun, tok tok tok, ya, tentunya enggak mengatakan assalamualaikum. Masa iblis assalamualaikum? Jamaah dimuliakan oleh Allah, Fir'aun membukakan pintu, maka Fir'aun bertanya, man anta? Kamu ini siapa? Maka iblis berkata, lau kunta ilahan ma jahiltani. Kalau kamu ini Fir'aun memang benar-benar Tuhan, tidak mungkin kamu tidak mengenaliku. Jadi iblis tahu Fir'aun ini bukan Tuhan, dia cuma Tuhan jadi-jadian. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, dua makhluk terburuk ketemu. Satu dari kalangan manusia, satu dari kalangan jin. Maka Fir'aun bertanya, man asyarru minna fil ard? Siapakah orang yang lebih buruk dari kita berdua di muka bumi ini? Kata iblis, al-hasid, orang yang hasad. Gara-gara hasad inilah aku mengalami kondisi seperti ini. Jadi hasad ini menyebabkan kejahatan pertama di langit dan di bumi. Di langit dilakukan iblis, di bumi dilakukan salah satu putranya Nabi Adam. Qabil membunuh saudaranya. Motifnya dua-duanya hasad. Bahkan menarik,
Orang kalau hasad, maka ilmunya itu sudah tidak kepake. Iblis itu tahu yang menciptakan siapa, Pak? Allah. Disuruh sujud sama penciptanya, ya, disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Alasannya kata dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Dia tahu Allah yang menciptakannya, tapi nggak mau taat. Bahkan dia tahu ada hari pembalasan, maka dia berdoa, ya, dia minta kepada Allah, angzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umurku sampai hari berbangkit. Dikabulkan Allah, innaka minal mungdharin ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi aneh, ada orang tahu kalau dia diciptakan Allah, tahu ada hari pembalasan, tapi tidak mau taat. Makanya para ulama mengambil kesimpulan, sekedar ngerti ilmunya itu belum cukup, harus diamalkan. Makanya orang-orang yang beruntung itu yang mengamalkan ilmunya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Penutup jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita tahu pintu-pintu masuknya setan, bagaimana kita selamat darinya? Dalam tafsir Al-Kabir dijelaskan, kalau kita merenungkan surat Al-Fatihah yang isinya 7 ayat, itu menyelamatkan kita dari 7 sifat yang membinasakan tadi. Ketika orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia bersyukur kepada Allah. Dia tahu Allah Tuhan semesta alam, maka dia akan selamat dari syahwat dan 2 sifat buruknya, yaitu rakus dan pelit. Karena dia tahu segala puji itu hanya milik Allah, yang berhak dipuji hanyalah Allah, dan Allah lah Tuhan semesta alam. Maka dia akan tidak rakus terhadap apa yang dia tidak miliki, dan dia tidak akan pelit terhadap apa yang dia miliki. Ketika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dia akan selamat dari ghadab. Kenapa? Dia tahu bahwa pemilik kekuasaan yang sesungguhnya hanyalah Allah. Orang marah itu karena merasa punya kekuasaan. Dan dia akan selamat dari 2 sifat yang muncul dari ghadab, yaitu sombong dan apa, Pak? Ujub. Apa sebabnya? Dia membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi dia hamba, nggak layak sombong. Lalu dia mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta tolong. Ini akan menyelamatkan dia dari ujub. Ternyata dia butuh pertolongannya Allah. Dan ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, dia akan selamat dari al-hawa, hawa nafsu, karena diberi petunjuk oleh Allah jalan yang lurus. Dan ketika dia membaca siratal ladzina an'amta alaihim, dia akan selamat dari sifat buruk pertama yang muncul dari hawa, yaitu kekufuran. Karena apa? Diberi petunjuk oleh Allah jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah.
Dan ketika dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka dia selamat dari sifat kedua yang muncul dari hawa, yaitu apa? Al bid'ah. Ya. Kalau 6 sifat ini hilang, maka otomatis hasad pun hilang. Jadi 7 sifat itu bisa hilang dengan kita merenungkan 7 ayat di surat Al-Fatihah. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari tipu dayanya setan hingga akhir kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, demikianlah kajian pada ba'da subuh ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.